everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu ya teman-teman. Di sini saya Putri. Di video pertama ini saya akan membahas masalah konflik. Apa itu konflik? Bagaimana konflik itu dapat terjadi dan bagaimana konflik itu dapat muncul secara berkepanjangan. Seperti itu ya teman-teman. Menurut teman-teman konflik itu seperti apa? Oke, jadi nanti saya akan membahas konflik itu dari beberapa ilmuwan sosiologi. Dalam pandangan sosiologi, konflik itu dapat dijelaskan oleh beberapa ilmu. Sekarang yang pertama, konflik menurut Karl Marx. Jadi, apa sih konflik itu kalau kata Marx? Kata Karl Marx, konflik itu adalah pertentangan antara segmen-segmen yang ada di masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Yang paling menonjol dibahas oleh Karl Marx ini yaitu konflik yang disebabkan dengan cara memperebutkan produksi barang-barang material, seperti itu. Ada konflik menurut Ralph Dahrendorf. Kalau kata Dahrendorf, konflik itu dapat terjadi karena adanya perbedaan distribusi otoritas gitu. Jadi teman-teman, di dalam suatu masyarakat, kata Dahrendorf itu setiap individu atau kelompok-kelompok itu pasti memiliki perbedaan kekuasaan. Dalam berbagai posisi yang ada di masyarakat itu memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Itu dapat terjadi karena adanya perbedaan distribusi otoritas atau kekuasaan. Karena di mana di dalam suatu masyarakat itu setiap individu atau kelompok-kelompok memiliki posisi dengan intensitas kekuasaan yang berbeda-beda. Seperti yang ketiga ada konflik menurut Lewis Coser. Nah, kalau menurut Lewis Coser bisa dikatakan konflik itu juga diperlukan dalam suatu masyarakat atau sistem. Kenapa? Karena konflik bersifat fungsional dan terarah pada pengintegrasian bagi suatu sistem atau masyarakat. Konflik merupakan satu perspektif dalam sosiologi yang memandang bahwa masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari individu-individu atau kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, di mana antar individu atau kelompok berusaha untuk memperebutkan sumber daya. Nah, sumber daya ini digunakan untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Seperti itu kesimpulannya. Kemudian, kalau kita sudah mengetahui apa itu konflik, lanjut kepada bagaimana konflik itu dapat terjadi. Jadi, bagaimana konflik itu dapat terjadi? Ketika kita membahas konflik, tentunya kita juga akan membahas tentang suatu sistem ya, atau masyarakat. Nah, di mana di dalam masyarakat kan itu merupakan kumpulan individu-individu yang di dalamnya terdapat norma, nilai, dan struktur. Nah, di dalam sistem atau masyarakat terdapat individu-individu atau kelompok yang dituntut dalam struktur sosial. Nah, konflik itu dapat muncul karena individu-individu yang dituntut dalam struktur sosial tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dengan apa yang dituntut dalam struktur sosial itu. Gitu. Misalkan seperti apa? Misalkan
Misalkan contohnya perempuan. Perempuan pada saat ini kan sudah banyak yang mengenyam pendidikan, bahkan banyak juga perempuan yang uh, lulusan dari luar negeri. Nah, jika kita bayangkan dengan zaman dahulu ya, perempuan itu identik dengan di rumah. Perempuan itu yang mengurus masalah dapur, mungkin mengurus anak. Nah, itu tugas perempuan. Nah, nilai-nilai yang seperti itu berbenturan dengan kepentingan-kepentingan perempuan yang menginginkan bahwa perempuan itu tugasnya tidak hanya di belakang saja, tidak hanya di area domestik, tidak hanya mengurus dapur atau mengurus rumah tangga atau mengurus anak saja seperti itu. Tapi perempuan juga memiliki hak untuk dapat berperan di arena publik. Untuk itu, banyak sekali sekarang perempuan yang dapat mengenyam pendidikan yang tinggi. Seperti banyak juga perempuan yang lulusan dari luar negeri atau sekolah di luar negeri. Nah, seperti itu. Nah, perbedaan-perbedaan nilai itu yang menyebabkan timbulnya konflik. Karena individu yang memiliki kepentingan, misalkan memiliki kepentingan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, perempuan misalkan, itu bertabrakan dengan nilai-nilai perempuan yang sudah ada sebelumnya, yaitu yang misalkan yang kalau perempuan itu hanya di dapur saja, seperti itu. Nah, jadi konflik itu dapat muncul pertama karena adanya kepentingan antar individu atau kelompok. Jadi adanya perbedaan kepentingan. Masing-masing individu atau kelompok memiliki perbedaan kepentingan. Nah, kemudian yang kedua yaitu adanya sumber daya, yaitu setiap aktor atau individu di dalam suatu sistem atau masyarakat akan memperjuangkan sumber daya untuk memenuhi kepentingannya itu gitu. Jadi misalkan perempuan ini, perempuan dia tidak hanya ingin di arena domestik saja, tidak hanya mengurus anak atau mengurus dapur saja. Nah, untuk itu perempuan itu akan memperjuangkan sumber dayanya. Sumber dayanya berupa apa? Sumber daya di sini bukan hanya material ya, sumber daya bisa saja material atau non-material. Jadi misalkan perempuan ingin memperjuangkan sumber dayanya. Apa sumber dayanya? Yaitu ingin memperoleh pendidikan yang lebih tinggi sehingga bisa setara dan bisa berada di arena publik gitu. Nah, perempuan sebagai aktor itu akan memperjuangkan sumber daya, yaitu akan memperjuangkan pendidikannya untuk memenuhi kepentingannya. Apa kepentingannya? Misalnya kepentingannya ingin bekerja di arena publik seperti itu. Nah, jadi yang kedua teman-teman, bagaimana konflik dapat terjadi itu karena adanya perebutan sumber daya atau memperjuangkan sumber daya untuk memenuhi kepentingannya gitu. Jadi kalau yang pertama, konflik dapat muncul karena adanya kepentingan di dalam masing-masing individu atau kelompok, ya, ada perbedaan kepentingan. Kemudian yang kedua, ada
sumber daya yang harus diperjuangkan untuk memenuhi kepentingan itu, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada kekuasaan. Konflik muncul karena ada kekuasaan di mana masing-masing individu atau kelompok itu memiliki posisi kekuasaan yang berbeda-beda. Seperti tadi yang dijelaskan oleh siapa? Dahrendorf tadi, suatu konflik di dalam masyarakat atau sistem dapat terjadi karena adanya perbedaan suatu otoritas, perbedaan distribusi otoritas atau kekuasaan. Nah, di mana kekuasaan merupakan kepemilikan sumber daya material atau non-material yang dapat digunakan individu atau kelompok untuk memenuhi sumber daya yang sudah menjadi kepemilikan individu atau kelompok itu, gitu. Nah, konflik dapat muncul dalam bentuk tertentu itu berdasarkan adanya kekuasaan yang berbeda-beda, di mana kekuasaan itu digunakan untuk memperebutkan sumber daya, baik sumber daya berupa material atau non-material. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, biasanya sumber daya itu sudah ada di dalam sistem sosial atau maupun sistem politik atau sistem budaya suatu masyarakat kayak gitu. Jadi, kenapa sih sumber daya itu kok diperebutkan? Nah, karena sumber daya itu merupakan suatu hal yang langka. Jadi, kelangkaan sumber daya itu yang diperebutkan oleh masing-masing individu atau kelompok. Nah, itu yang dapat memicu terjadinya konflik. Nah, siapa yang berkuasa, dia akan yang memperebutkan sumber daya itu, gitu. Nah, kemudian juga setelah konflik terbentuk, itu juga terjadi mobilisasi sumber daya ya teman-teman. Maksudnya mobilisasi itu ada perpindahan sumber daya. Nah, misalkan si A ini konflik, nah dengan si B, kemudian si A lebih berkuasa dan dia memperoleh sumber daya yang diperebutkan itu. Nah, kayak gitu. Jadi kan ada perpindahan sumber daya ya, di mana sebelumnya masing-masing antara si A dan si B ini sama-sama memiliki sumber daya. Akan tetapi si A ini dapat merebut atau memperjuangkan sumber daya yang ada pada diri si B. Nah, seperti itu. Itu terjadi mobilisasi sumber daya. Kemudian juga terjadi dinamika konflik ya. Nah, dinamika konflik itu bagaimana proses konflik dari aktor yang ada di dalamnya itu menciptakan situasi konflik yang terpecahkan atau tidak terpecahkan. Nah, jadi setelah konflik terjadi, kemudian kan ada yang namanya dinamika konflik, di mana dinamika konflik itu merupakan bagaimana proses konflik dari aktor yang ada di dalamnya untuk menciptakan situasi konflik. Nah, situasi konflik ini dibagi menjadi dua, yaitu situasi konflik yang dapat terpecahkan dan juga situasi konflik yang tidak dapat terpecahkan. Nah, seperti itu ya teman-teman.
Itu bergantung pada si aktornya, bagaimana aktor untuk menciptakan situasi. Kemudian nah, sekarang setelah kita membahas tentang apa itu konflik, kemudian konflik sudah dijelaskan sedikit dari beberapa ilmuwan dari sosiologi seperti Karl Marx, ada Dahrendorf, kemudian juga ada Lewis Coser, kemudian kita juga tadi sudah membahas mengenai bagaimana konflik itu muncul. Sekarang kita membahas bagaimana dapat terjadi konflik yang berkepanjangan. Nah, seperti itu. Kenapa sih kok konflik itu dapat terjadi secara berkepanjangan? Nah, kenapa kira-kira? Ya, konflik dapat terjadi berkepanjangan atau muncul secara berkepanjangan karena yang pertama, karena si aktor ini atau individu atau kelompok itu belum mendapatkan sumber daya. Jadi, si aktor itu belum mendapatkan sumber daya untuk memenuhi kepentingannya tersebut. Jadi dia masih terjadi konflik secara berkepanjangan. Kemudian yang kedua, kenapa terjadi konflik berkepanjangan? Karena masing-masing aktor masih memobilisasi sumber daya. Jadi masing-masing aktor ini misalkan antara si A dan si B ini masih adanya perpindahan sumber daya gitu. Nah, masih ada yang belum mau mengalah seperti itu. Kemudian yang ketiga ada masing-masing aktor memiliki kekuasaan yang sama-sama tinggi. Nah, jadi masing-masing mereka yang berkonflik ini masih kekuasaannya itu sama tingginya. Nah, misalkan kalau di dalam manusia biasanya ya apalagi yang untuk kalau yang berpasangan misalkan itu diistilahkan dalam ego. Jadi ego antara laki-laki dan perempuan itu masih sama-sama tinggi. Jadi akhirnya konfliknya terjadi secara berkepanjangan karena tidak ada yang mau menurunkan egonya seperti itu. Nah, sekarang kenapa konflik itu situasi konflik itu dapat terpecahkan dan tidak terpecahkan itu berdasarkan dengan kekuasaan si aktor. Karena kekuasaan yang ada itu akan membentuk bagaimana tindakan untuk menciptakan situasi konflik itu dimunculkan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui ya bagaimana konflik itu dapat terjadi secara berkepanjangan, sekarang kita akan membahas tentang sifat konflik. Jadi tadi kan sudah dibahas sekilas mengenai konflik itu yang dapat dipecahkan sama yang konflik yang tidak terpecahkan. Nah, kalau konflik yang terpecahkan atau yang tidak terpecahkan itu berkaitan dengan bagaimana si aktor ini memobilisasi sumber kekuasaannya gitu. Jadi aktor memiliki kecenderungan untuk mendapatkan semuanya, semua kepentingan yang diinginkan gitu. Nah, kemudian si aktor ini ada namanya tindakan-tindakan. Nah, yang pertama ada tindakan keras kepala, yaitu atau kemudian yang awalnya tindakan keras kepala akan berubah menjadi tindakan kekerasan. Nah,
ini yang menyebabkan situasi konflik atau sifat konflik itu sulit untuk terpecahkan. Itu diawali karena si aktor atau pemegang kekuasaan ini memiliki tindakan keras kepala yang nantinya berubah menjadi tindakan kekerasan dan menyebabkan konflik itu sulit untuk terpecahkan. Nah, seperti itu. Kemudian, setelah tindakan keras kepala, ada juga yang dinamakan tindakan kompromi. Jadi, aktor akan mempertimbangkan sumber daya yang ia miliki dan bersedia untuk dimiliki kelompok lain juga gitu. Jadi ada kompromi di antara kedua orang yang berkonflik ini. Nah, tindakan kompromi ini yang menyebabkan situasi konflik atau sifat konflik itu bisa terpecahkan. Jadi tindakan kompromi ini kebalikan dari tindakan keras kepala. Seperti itu. Kemudian juga ada tindakan transenden ya. Ada atau problem solving, yaitu pemecahan masalah. Nah, kedua tindakan ini antara tindakan kompromi dengan tindakan transenden ini yang dapat menyebabkan bagaimana situasi konflik itu dapat terpecahkan. Sedangkan untuk tindakan keras kepala atau nantinya akan berubah menjadi tindakan kekerasan, ini yang menyebabkan konflik itu sulit terpecahkan. Nah, mungkin cukup itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar nanti Putri semangat untuk upload video-video selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.